Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan sobat sekalian tentang alat yang baru saja saya beli ya, baru tadi pagi nyampe, yaitu Gerinda Mini. Alat ini akan saya pergunakan untuk pembuatan kerajinan-kerajinan atau dekorasi-dekorasi interior di rumah ya. Daripada kita membeli dekorasi-dekorasi itu dengan harga yang ratusan ribu bahkan jutaan, lebih baik ya kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Oleh karenanya saya beli alat seperti ini. Untuk video-video pembuatan dekorasi barang-barang yang ada di interior rumah mungkin nanti akan saya share di video-video selanjutnya. Oleh karena itu saya mohon untuk tetap subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya video-video yang akan saya buat nanti tidak ketinggalan. Kita lihat di sini merek Kopa ini mini grinder. Jadi Gerinda Mini seperti ini. Ini ada 40 buah ya alat-alat yang bisa digunakan seperti minyak pisau, kemudian alat pemotong, bor dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian ini Gerinda ini arus listriknya ada 220 volt dengan besaran watt 130 watt. Kemudian ini ada tulisan 8.000 sampai 30.000 menit. Ya, jadi ini adalah 8.000 sampai 30.000 putaran ya, RPM. Rasio putaran per menitnya atau rotasi putaran per menitnya itu adalah 8.000 sampai 30.000. Jadi cukup kuat ya. Kemudian 0,8 sampai 3,2 mm ini adalah untuk besarnya dari mata bor. Jadi mata bor yang lebih dari 3,2 tidak bisa masuk di mata gerinda ini, didudukan mata gerinda ini, tapi yang di bawah 3,2 mm ini bisa masuk ya. Ini made in Cina ya. Jadi impor ini seperti ini garansi 1 tahun. Coba kita buka ya. Kita buka. Ini ya, kita buka. Lepas. Amankan dulu. Nah, ini adalah semacam kayak koper ya. Lumayan ya. Dari bahan plastik. Kita buka. Masih keras ya. Nah, ini ada petunjuk penggunaan manualnya ya. Bisa kita lihat. Instruction manual electric grinder dari Kopa ya. Ini berbahasa Inggris. Ini. Nanti kita pelajari. Nah, ini gerindanya. Kita langsung aja ke mesinnya. Bisa dilihat ya, merek Kopa. Kemudian juga di sini terdapat, saya jelaskan aja dah. Ini kabelnya seperti ini, cukup panjang. Ini kurang lebih 2 meter ya kabelnya. Bisa menjangkau. Kemudian ini adalah pengatur dari RPM putarannya. 1, 2, ya bisa dilihat ya. Ukuran 3, 4, 6 ya. 6 sampai maksimal. Jadi 6 kecepatan kekencangan dari putaran RPM-nya. Ya, semakin kecil semakin putarannya semakin kecil. Kemudian ini adalah lubang angin seperti biasa ya. Ini pada umumnya. Ini pengunci ya. Pembuka dan pengunci untuk mata gerindanya nanti, dudukan mata gerinda. Kita pijit nih, dipijit, diputar. Ini kalau bunyi klik ini sudah ngunci. Nah, kalau mau ini tinggal putar, baru kita kunci lagi ya. Oke. Kita coba ya untuk putarannya. Ini pakai ini berputar, berfungsi. Nah, ini tombol on off ya sini. Ini adalah untuk gantungan atau dudukan ketika tidak digunakan. Ya, bisa seperti ini nanti digunakannya. Nah, seperti ini. Ya,
Ini untuk dudukannya, untuk gantungannya ya. Coba kita nyalakan. Nah, sangat halus ya, halus sekali. Untuk ini putaran 1 paling rendah. Biasanya digunakan untuk membuat ukiran-ukiran gitu kan. Nah, ini tambah besar. Ini di angka 3 ya. 4, 5, 6 maksimal. Bunyi klik ini maksimal ya. Ya, alhamdulillah ini berfungsi dengan baik ya. Kita lihat. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita beri gerinda ini dilengkapi oleh ini nih, kabel fleksibel. Nah, kabel fleksibel seperti ini nih. Ini nanti dipasang di sini. Dipasang di sini, nanti cara pemasangannya akan saya jelaskan. Dan nanti akan kita pegang nanti untuk misalnya ke daerah-daerah yang tidak terjangkau, atau untuk mempermudah kita ya. Karena ini bentuknya seperti pensil. Kalau kita akan membuat kerajinan-kerajinan dekorasi yang memerlukan ketelitian lebih ya, makanya kita menggunakan ini namanya kabel fleksibel ya. Nanti cara pemasangannya akan saya jelaskan. Ada kabel fleksibelnya, udah ada ya. Ada juga kalau kita beli mata gerinda tidak ada kabel fleksibelnya, tapi ini dengan harga yang ya 150 ribuan sudah ada kabel fleksibelnya, sudah bagus ya. Ini alat-alatnya yang kita dapatkan. Kita buka aja ya satu persatu. Sangat kecil. Ini adalah pisau pemotong ya. Pisau pemotong. Ada 1, 2, 3, 4. Ini untuk amplas ya. Amplas dari yang 5, 6. Potong dulu ya, nanti amplasnya di belakang. 1, 2, 3, 4. Lumayan banyak ya, ini lengkap juga nih. 6, 7, 8, 9. Pisau kecil ini bisa memotong kayu ya, pipa PVC ya, plastik, bahkan bisa memotong besi. Nah, kita buktikan nanti bisa memotong besi dengan pisau yang sekecil ini. Selain itu, kita juga membuat mendapatkan ini bor ya, mata bor. Ada yang kecil seperti ini, ada yang agak besar ya, mata bor untuk melubangi ya. Kemudian ada kunci L dan kunci untuk penguat ya. Kemudian ini ada ujungnya juga, ini nanti digunakan untuk ini nih, untuk penguat dari kabel elastis ini ya, sebagai penahan nanti di sini. Ini juga sebagai penahan juga, ini L itu di sini nanti nih. Di sini ada. Nanti prosesnya digunakan juga untuk penguat ini. Kalau misalnya ini mau lebih dikuatkan dengan tangan ya, kita kuatkan dengan ini. Kunci ini gunanya seperti itu ya. Ini kuncinya kita sisihkan. Kemudian ini kita juga ada amplas ya, amplas. Ini amplas ini. Ini amplasnya tinggal dipasang begini nih sama ini. Ini masukkan ke sini seperti ini ya, untuk mengamplas dari ini, dari gerinda ini. Ini udah sama ya. Nah, masukkan satu di sini. Ada 4 nih amplasnya. Ini semacam batu asah ya. Ini untuk mempertajam pisau dari gerinda ini. Kalau ini kita dilepas ya satu. Ya, amplasnya ada 4.
Kalau ini untuk penghalus ya, penghalus. Jadi kayak busa nih halus untuk menghaluskan hasil karya kita, batu atau kayu atau plastik. Ini digunakannya dengan ini. Perlu. Ini pemasangan dengan mata bor seperti ini. Mata bor ini juga bisa digunakan ya untuk, jelas nggak ya? Blur nggak ya? Mata bor ini juga bisa digunakan untuk nanti membuat lubang untuk baut ya, karena ini ada putarannya. Ini juga pemasangannya untuk halus tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, ini tinggal gunakan di situ. Ya, ada dua ya, dengan yang kecil. Belum ada lubangnya nih, karena masih baru. Ya, simpan di sini. Kemudian juga ini yang paling tajam. Ini bisa untuk bor dan untuk pisau ya, untuk membuat alur di kerajinan ya, seperti ini untuk membentuk pola ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, ini digunakannya. Ini juga sama ya, ini untuk pisau, mata pisau nanti penggunaannya saya jelaskan. Ini batu ya, terbuat dari batu-batu yang warna merah muda ini. Ini bisa untuk melubangi, bisa untuk apa namanya, mengikis ya. Ini multifungsi, banyak sekali fungsinya, bentuknya ya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Kita juga dapat cadangan untuk mata gerindanya ya, untuk pasangan mata gerindanya seperti ini. Cukup lengkap ini gerinda ya. Ada dua nih. Nanti dipasang di sini nih, di dalam ini. Kita coba deh, kita buka. Taruh. Nah, mata gerinda ini nih, dia dapat dua cadangannya. Ini tinggal diganti kalau terjadi kerusakan. Kita pijit, kita putar ya. Kalau sudah pas, tinggal terlepas. Ya, kita dapat dua. Ini juga untuk pasangan di mata gerinda juga sudah kita dapat ini. Dua juga. Cukup lengkap ya gerinda ini. Oke. Kita simpan. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara pemasangan ke gerinda ini. Misalnya dari ini ya, dari bor ini, mata bor ini, seperti ini. Kita tinggal pijit seperti tadi. Bunyi klik ya. Seperti ini, pijit. Kemudian kita putar. Masuk ya. Nah, jangan terlalu dalam nih. Nah, seperti ini. Ini untuk memudahkan nanti penggunaannya. Kemudian kita putarkan, bisa juga menggunakan ini. Tapi sebenarnya dengan tangan juga udah kuat ya. Ini agak kecil sekali sih bentuknya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, seperti ini ya. Putarkan. Kalau dilepas. Kalau udah dilepas berarti ini udah ngunci. Ya. Jadi kita on off-nya di sini tinggal pijit. Terjadi putaran ya. Putaran. Itu tinggal membesarkan kalau memang kurang besar. Cukup mudah ya penggunaannya. Kita coba lepas. Udah bunyi klik, baru kita buka. Kita lepas ya. Seperti ini.
taruh di sini. Kemudian saya akan jelaskan pemasangan untuk kabel fleksibel. Ini ada lubang ya di sini. Nah, ini adalah untuk kunci L. Ini harus sesuaikan lubangnya pas. Nah, masuk kunci L begini. Baru nanti kita putar, kita longgarkan. Sama saja proses seperti yang tadi. Bisa kita langsung misalnya. Nah, ini untuk pisau. Nah, caranya untuk dudukan pisau ini, pisau gerinda. Ini ada tempatnya seperti ini ya. Saya perlihatkan, kita bongkar dulu seperti ini. Nah, ini ada dua, kecil sekali ya. Bisa sobat YouTube lihat ya, ada dua untuk pengunci dan bautnya. Kita masukkan dulu satu ke sini, jangan sampai hilang ini. Satu di ujungnya, kemudian kita masukkan sama tulis pisaunya. Ini kecil tapi tajam sekali ya. Ya, satunya lagi kita taruh ya. Cincin pengunci ya. Nah, kita masukkan ke tempatnya seperti ini. Oh, kebalik ya. Nah, ini kita putar ya. Putar. Kita gunakan ini ujung ini untuk memperkuat, mengikat ikatannya. Nah, itu harus betul kuat ya, apalagi untuk memotong besi gitu, kayu. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini udah masuk ya, tinggal nanti ini untuk penguat seperti ini nih. Nah, masukkan seperti ini, baru kita putar. Ini jangan dilepas ini, kalau dilepas nggak bisa kunci. Baru kita kunci dengan ini ya. Kita lepas ya, ini sangat mudah, yang kita gunakan ya, tangan kecil ya. Saya akan berikan contoh ya untuk penggunaan mata pisau ini, tapi ini harus di luar ya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana proses pemotongan ya ini. Dengan menggunakan mata gerinda ini. Ini untuk pipa ya, untuk pipa. Demikian ya sobat YouTube, alat ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Tadi sudah kita coba ya. Kabel fleksibelnya juga bisa berfungsi dengan baik. Demikian saya kira cukup ya untuk unboxing alat ini. Mudah-mudahan berguna untuk sobat YouTube. Nah, nanti untuk video-video penggunaan alat ini untuk pembuatan dekorasi dan sebagainya akan saya perlihatkan kepada sobat YouTube sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.